Masuk aja nggak apa-apa. Ya. Awas ditutup tembok, nggak boleh. Begini. Itu udah ada rongga sama sekali. Dan itu pun Dulu sampai berapa? Audio Jungle. Halo semuanya, kali ini kita berada di Kota Lasem. Tepatnya kita berada di Rumah Merah Lasem atau Heritage Lasem. Dan ini beralamat di Desa Karangturi, Gang 4 nomor 7, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Rumah Merah ini mendapat julukan Tiongkok Kecil karena bangunannya memiliki lanskap seperti bangunan kuno yang ada di negeri tirai bambu. Kita menuju ke pintu masuk dan ini kita belum tahu ya berapa harga tiket masuknya karena ini baru pertama kali kita datang ke Rumah Merah. Di sini fasilitasnya ada parkir yang luas ya. Ada juga rumah makan di sini. Ini kita masuk melalui ruangan sini. Rumah Merah ini katanya mempunyai bentuk bangunan yang simetris, yaitu kanan dan kiri berukuran sama. Oke, kita masuk. Ternyata tiketnya murah ya, terjangkau banget. Ini satu orang 5.000 dan setelah kita bayar kita dapat gelang seperti ini. Harus pakai gelang tangan. Kita masuk dan di sini ada gerai kain batik ya. Tapi kita nanti langsung masuk dulu ke Rumah Merahnya. Dan ini kebetulan ada pemandunya. Ini mas-mas yang akan memandu kita dan menjelaskan apa aja yang ada di dalam Rumah Merah. Di sini ternyata pusat batik 3 negeri Lasem. Batik yang sangat terkenal di daerah Rembang ya. Di sini tempat pembuatan batik tulis yang masih dikerjakan secara tradisional. Oke, kita masuk dulu menuju Rumah Merah. Kita akan dikasih tahu tentang proses pembuatan batik tulis. Ini ruangannya agak gelap ya, remang-remang. Apa mas itu? ini adalah pewarna alami pada zaman dahulu yang digunakan untuk mewarnai sebuah kain batik tulis. Ini ternyata pewarna alami yang dipakai dalam pembuatan batik tulis. Dan ini bahan-bahannya ternyata dari daun-daunan, kulit pohon, kulit buah seperti kulit manggis dan lain sebagainya. Jadi ini warna-warna daun jati bisa juga dipakai di sini. Di sini juga ada bermacam canting dengan segala ukuran yang dipakai untuk menulis di kain yang akan dibikin pola batik. Ini adalah proses pembuatan batik tulis 3 negeri Lasem, mulai dari berupa kain mori hingga pola dan menjadi sebuah kain batik yang sangat indah. Dan ciri khas dari batik Lasem itu mempunyai variasi warna yang lebih cerah ya. Lanjut lagi, kita menuju ke pendopo Rumah Merah. Dan ini kita lihat bangunan dari Rumah Merah yang bergaya khas Cina Hindia dan Indis Belanda yang terletak di kawasan Karangturi ini ya. Di depan pintu di atas langit-langit ini ada simbol dari 2 ekor naga. Dan plafon atas rumah itu masih berupa kayu ya, kayu jati. Bangunan ini menjadi bagian dari sejarah etnis Tionghoa di Lasem. Dan ini dibangun sekitar tahun 1800-an atau abad 19. Katanya pemilik rumah ini sudah merupakan generasi kelima keluarga Tionghoa di Lasem. Dan bangunan ini masih asli bentuknya dengan segala ornamennya. Jadi rumah ini sudah berumur ratusan tahun ya. Halaman dari pendopo Rumah Merah Heritage Lasem. Seperti bangunannya itu Bu ya. Warna bagusnya warna merah. Yang dinamakan Rumah Merah ini ya mas Rumah ya? Merah Heritage, betul. Dan Rumah Merah Heritage sendiri itu luasnya sekitar 1.600 meter persegi. Dari sini sampai ujung ke tadi yang restorannya. Itu luasnya sekitar 1.600 meter persegi. Yang ini pendopo ya Nah, mas? ini pendoponya.
Dulu Sebelum masuk ke dalam rumah, kita diajak sama Mas pemandu ini untuk ke ruangan samping. Ternyata di sini ada bunker atau ruangan bawah tanah ya. kalau mau masuk ke dalam boleh. Kalau mau foto-foto di dalam Ini juga ada boleh. bunkernya. Oke, kita masuk ke bunker. Ya, Bunker silakan. alias ruangan bawah tanah. Dulunya ini dipromosikan sebagai tempat persembunyian ketika ada penjajahan dari VOC sama Jepang. Boleh masuk ya? Boleh, silakan. Kita masuk ya. Boleh. Tapi ini untuk kedalamannya cuma sekitar 2 meter, terus untuk panjangnya 3 meter aja. Gitu. Iya. Kita masuk Masuk dulu, ke silakan. bunkernya Rumah Merah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Dek, masuk yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk aja, nggak apa-apa. Iya. Bunkernya ini tingginya nggak terlalu tinggi ya, dan panjangnya sekitar 3 meter. Ini sebenarnya tembusnya ke Jalan Jatirogo, kata masnya tadi. Bunker ini dulunya digunakan untuk tempat menyimpan bahan makanan dan bersembunyi dari musuh. Seperti yang sering kita ketahui, persaingan dagang antara VOC dengan orang Tionghoa itu sangat ketat sekali ya. Apalagi pembantaian etnis Tionghoa sering dilakukan oleh pihak VOC, yang akhirnya terjadi perang kuning di Lasem yang dilakukan oleh penduduk masyarakat Lasem bersama dengan etnis Tionghoa melawan kebiadaban Belanda. Jadi ini ada bunker langsung tembus ke jalan raya. Tapi karena sekarang buat keamanan, jadi ditutup tembok, jadi sudah nggak bisa keluar. Soalnya nanti nek sampai metu tekan jobo kan berbahaya juga. Ya mestinya begitu ya. Soalnya lek iki sampai tembus ning omahe uwong. Wah bahaya, orang bisa keluar masuk. Sempit ya, ternyata kecil ya. Makanya bener lek bunker iku cuma sempit semene ya. Soalnya biar nek orang Belanda arep nggutak mesti gak iso, mesti kan sundul. Mlayune ngene otomatis orang Cina, orang pribumi kan nggak terlalu tinggi. Lari kan bisa, tapi nek orang Belanda mesti ketatap lari ngene-ngene dulu. Oke, sip. Bunkernya sip. Iki akhirnya kita metu saka ruangan bawah tanah. Lumayan pegah ning kene. Oksigennya juga mestinya agak berkurang ya lah daerah sempit ngene. Kayak sing diceritani wong-wong dhisik ya, sejarah kota Lasem iku kan bersatunya etnis Tionghoa dengan masyarakat Jawa melawan VOC yang sering disebut dengan Perang Kuning. Tapi waktu itu kemenangan tetap di orang Belanda, dan akhirnya Belanda melakukan siasat adu domba yang memisahkan antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Jawa, dan akhirnya dipisah. Omah-omah wong Tionghoa ambek omah pribumi ku dipisah, didadekno daerah Pacinan atau kampung Pacinan. Seperti yang banyak kita lihat di kota-kota besar, antara rumah orang-orang Cina dengan orang pribumi itu terpisah ya, seperti di kota Surabaya dan lain sebagainya. Tetapi untuk daerah Lasem ini tidak mempan siasat adu domba Belanda. Dan kenyataannya sampai saat ini di Lasem antara penduduk Jawa dan orang Tionghoa sangat rukun sekali. Kita masuk ke ruang Rumah Merah. Sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah sini monggo. Assalamualaikum. Oh keren tempatnya. Kita masuk ke dalam dan ini kita lihat ternyata di sini itu juga difungsikan sebagai penginapan. Untuk kalian yang datang di sini bisa menginap di sini ya. Dan kamar-kamar di sini itu memakai nama kota-kota yang ada di Tiongkok. Dan ini kita lihat bangunannya, katanya masih asli, walaupun beberapa tempat sempat direnovasi dengan cat yang baru. Ini temboknya cukup tebal, khas bangunan zaman dulu ya. Dan ini untuk lemarinya, ini lemari baru. Ini di depan ada patung dewa perangnya Tiongkok yang ditaruh di depan, dan ini ada lampion-lampion di kiri kanannya. Ini kamar penginapannya,
Ada nama Beijing, Shanghai, nama-nama kota di Tiongkok. Kita pindah ke ruangan belakang. Ini bangunannya lumayan tinggi ya. Jadi di sini tuh terasa adem. Ini ada tulisan-tulisan Cina yang artinya setia, bakti, jujur dan bersih, tidak korupsi, menjadikan negara aman dan damai. Kayu-kayunya cukup besar sekali. Mas, kayu baru ini. Kayu baru apa lama? Ini ya dari 18. Oh, ini kayu asli, cuma mungkin ya dikasih apa peliturnya baru, luar biasa sekali. Wah, kayunya tebel-tebel ya Mas ya. Ini penampakan dari pintu Rumah Merah yang masih asli sudah ratusan tahun. Ini keadaan Rumah Merah. Ornamennya ciri khas Cina, warna merah. Ya di sini saya lihatkan aja. Ini sumur apa Mas? Sumur kuning ini Mas? Ini dulunya ya sumur untuk kegiatan sehari-hari yang punya rumah, buat mandi, buat apa-apa. Ya juga sudah ratusan tahun juga ya Mas. Ini dulunya Asli. lebih tua tuh. Ini dulunya pada tahun 1860. Ya, airnya Masih fungsi ada, Mas? masih difungsikan sekarang. Oh, keren airnya. Kerennya sumur Airnya kuning ini bening banget ternyata ini. usianya lebih tua dari rumahnya sekitar 10 tahun. Jadi sumur kuning ini sudah ada sebelum rumah didirikan. Dan katrol dari sumur kuning ini masih asli loh. Jadi katrolnya ini sudah mencapai ratusan tahun umurnya. Kita lanjut ke tempat story tentang batik. Di sini dulu tempat pencucian batik atau finishingnya ya. Ini ada bak tempat mencuci batik. Ini tempat Mas, ini tempat apa Mas? Ya, Oh, seperti yang tadi pawon. saya ucapkan kan dulunya yang rumah itu punya usaha roti, masaknya di sini Bu. Dan kebetulan di sini dulu juga dijadikan tempat pembuatan roti oleh yang punya rumah. Jadi ini seperti pawon ya. Tempat untuk tungku pemanggang roti. Sayangnya ini sudah rusak dan di sini ada tungku-tungku pembakarannya juga. Berarti ini tempat Menuju ke ruang berikutnya dan ternyata ini ruangan serbaguna. Iki iso dinggo opo ae buat meeting, buat apapun bisa. Dan ini kapasitasnya bisa sampai ratusan orang ya. 100 orang. Mas, ini apa sumur lagi Mas? Ini banyak sumur Bu, di sini ada lebih dari 5. Di sini ternyata banyak sumur dan ini salah satu yang ditutup. Ini di depan ada patung kodok dan patung orang tua. Jiang Taigong namanya. Ini Mas. Ya, Jiang Taigong. Patung ini ada patung dewa pemancing. Dewa pemancing yang ada di China. Dewa pemancing. Terus Tempat ikannya. patung ini kita juga ada patung Ganesha. Mau foto di sini? Kalau mau foto dulu silakan. Atau nanti kita nanti kesini kan. Dan ini patung dari pemilik Rumah Merah yaitu Bapak Rudi Hartono. Patung dari yang Beliau konon ketua Barongsai yang ada di Surabaya, kelahiran asli putra dari Lasem. Ya, Rumah Merah pemiliknya ya Mas. iya. Sudah? Sudah. Di sini juga ada barongsai dan beberapa alat musik penunjang kesenian barongsai. Kita menuju ke tempat berikutnya yaitu ini penginapan ya. Penginapan yang ada di Rumah Merah. Dan kata masnya ini termasuk bangunan baru. Kita masuk ke dalamnya dan kita akan diperlihatkan kamar-kamar yang ada di penginapan ini. Sama seperti penginapan yang ada di dalam Rumah Merah tadi, di sini kamar-kamarnya juga tidak pakai nomor ya. Ini kamarnya memakai nama kota yang ada di Tiongkok. Kita lihat ini, saya nggak bisa bacanya kota apa ini. Mungkin yang tahu bahasa Mandarin mestinya ngerti ya. Oh, ini kota-kota yang ada di Tiongkok. Makanya kenapa Rumah Merah itu disebut dengan Tiongkok kecil ya.
Ini kamar di dalam hotelnya cukup rapi. Di hotel ini harganya per kamarnya sekitar 450.000. Ini cukup bersih dan kamar mandinya juga bersih. Untuk kalian yang kemalaman di sini nggak perlu takut, banyak kamar-kamar yang tersedia untuk para tamu. Di sini juga banyak patung-patung dewa, dan ini salah satunya Dewi Kuan Yin yang cukup terkenal itu ya, yang ada di film Sun Gokong. Sing ning Iyoko Sun Gokong. Ini disembah. Akhirnya selesai sudah kita mengitari Rumah Merah dan kita kembali lagi ke gerai batik di depan. Dan nantikan video kita tentang batik 3 negeri Lasem ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa kalau ke Lasem mampir di sini karena di sini adalah kota toleransi. Kota Lasem dipercaya tempat awal pendaratan orang Tionghoa di Pulau Jawa. Karena itu daerah ini memiliki banyak perkampungan Tionghoa yang unik ya. Lasem masyarakatnya juga terdiri dari berbagai etnis yang hidup berdampingan dengan rukun. Masyarakat di sini terkenal memiliki kesadaran toleransi yang sangat tinggi, hidup berdampingan di atas perbedaan ras, suku, dan agama. Di sini kelenteng dan pondok pesantren berdampingan dan saling membantu satu sama yang lain. Bahkan di pondoknya pun masih tertulis dengan aksara Cina. Ini perlu dicontoh ya untuk kota-kota yang lain karena kita semua adalah warga negara Indonesia. Terima kasih, salam sehat, salam persaudaraan dari kita Asoka Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.